Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B sesi C3 paralel C ingin menjelaskan sterilisasi dan pembuatan zat. Sebelum itu, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvandis Kemuliawan, NPM 1903 10 10 122, dan partner saya. Saya Kesya Wulandari, NPM 19031010123. Sterilisasi. Sterilisasi dapat didefinisikan sebagai proses apapun yang secara efektif membunuh atau menyingkirkan para agen yang dapat ditransmisikan seperti jamur, bakteri, virus, dan prion dari permukaan makanan, obat-obatan, atau media biologi. Dalam praktikum kesterilan dapat dicapai dari paparan objek tersebut untuk disterilkan oleh zat kimia atau fisika selama waktu tertentu. Nah, kemudian di sini ada metode sterilisasi. Jadi metodenya ini ada 3, yaitu secara mekanik, secara fisik, dan secara kimia. Nah, untuk secara fisik ini, konsepnya ini dia menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil. Jadi pada intinya dia ini adalah suatu konsep filtrasi kayak gitu. Ini yang kedua, secara fisik, menggunakan pemanasan dan radiasi. Nah, untuk pemanasan sendiri ini ada pemijaran, panas kering, uap air panas bertekanan tinggi. Dan untuk yang radiasi ini menggunakan sinar UV dan sinar gamma. Nah, untuk yang terakhir ini secara kimiawi. Jadi secara kimiawi ini menggunakan senyawa desinfektan. Jadi menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa membunuh mikroorganismenya itu. Lalu ada hot air oven. Hot air oven merupakan alat untuk jenis sterilisasi udara kering. Sterilisasi udara panas dioperasikan pada suhu 160 hingga 180 derajat Celcius untuk jangka waktu 1,5 jam. Hot air oven dapat digunakan untuk mensterilkan bahan dan peralatan laboratorium lainnya yang tidak terbakar oleh suhu tinggi. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari heat air oven ini sendiri. Untuk kelebihannya, bahan atau alat yang disterilkan tetap dalam keadaan kering terhadap bahan dari metal dan instrumen yang tajam. Udara kering tidak sekorosif uap air dan udara kering tidak mengikis permukaan gelas. Nah, untuk kekurangannya ini memerlukan waktu yang lama karena memerlukan waktu yang lama karena derajat mematikan dan absorpsi panas dari udara kering juga lambat. Setelah itu kemungkinan dapat merusak bahan karena menggunakan suhu tinggi dan menggunakan proses oksidasi. Autoclave. Autoclave adalah bejana logam berbentuk silinder yang memiliki dinding ganda di sekeliling semua bagian kecuali bagian depan. Autoclave dibangun untuk berdiri dengan tekanan uap minimal 30 pound per inci persegi. Prinsip metode ini adalah bahwa air mendidih pada suhu sekitar 100 derajat Celcius tergantung pada tekanan uap atmosfer. Nah, kemudian di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya ini memberikan jaminan sterilitas yang terbaik untuk alat-alat atau bahan-bahan yang disterilkan. Daya penyesterilan dengan cara ini sangat tergantung pada sifat-sifat uap air jenuh. Nah, untuk kekurangannya sendiri, kan dan bahan yang disterilkan menjadi basah. Pasteurisasi. Pasteurisasi adalah teknik
Pasteurisasi adalah teknik sterilisasi yang biasa digunakan untuk larutan yang mudah rusak apabila terkena suhu tinggi. Pasteurisasi lebih tepat digunakan untuk produk-produk susu. Pasteurisasi tidak membunuh semua mikroorganisme yang terdapat pada susu, namun menguranginya, sehingga akan lebih tahan lama disimpan. Untuk perbedaan sterilisasi dan pasteurisasi, sterilisasi adalah proses termal untuk mematikan semua mikroba beserta spora-sporanya, sedangkan pasteurisasi tidak mematikan semua mikroorganisme, tetapi hanya bakteri yang bersifat patogen. Nah, kemudian di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses sterilisasi. Jadi sebelum proses sterilisasi, ini ada beberapa hal, yaitu ada 6. Jadi yang pertama adalah memastikan peralatan sterilisator atau alat yang untuk digunakan mensterilkan itu dalam kondisi siap pakai, bersih, dan masih berfungsi dengan baik. Yang kedua, peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label yang jelas dengan menyebutkan jenis peralatan, jumlah, dan tanggal pelaksanaan sterilisasi. Yang ketiga, peralatan harus berprinsip bahwa semua bagian alat dapat disterilkan. Lalu, selama proses sterilisasi berlangsung, tidak boleh menambah alat dalam sterilisator sebelum waktu mensterilkan selesai. Selanjutnya, memindahkan alat steril ke tempatnya dengan menggunakan korentang steril. Dan yang terakhir, pada saat mendinginkan alat steril, maka tidak boleh membuka pembungkusnya. Bila dibuka, harus dilakukan sterilisasi ulang. Lalu ada pembuatan zat pewarna pada bakteri. Yang pertama ada pewarna sederhana, yaitu pemberian warna pada bakteri atau jasa teknik dengan menggunakan larutan tunggal suatu pewarna pada lapisan tipis. Yang kedua ada pewarnaan negatif, yaitu mewarnai latar belakang preparat dari bakteri tersebut. Yang ketiga ada pewarnaan diferensial, yaitu perwarnaan yang menampilkan perbedaan di antara sel-sel bakteri atau bagian dari sel bakteri. Yang keempat ada pewarnaan struktural. Pengecatan struktural hanya mewarnai satu bagian dari sel sehingga dapat membedakan bagian-bagian dari sel tersebut. Lalu di sini ada aplikasi dari sterilisasi. Nah, contohnya ini dalam pengalengan makanan. Jadi pengalengan makanan ini adalah satu cara pengawetan bahan pangan yang dikemas dengan sangat rapat sehingga tidak dapat ditembus oleh udara, air, dan mikroba. Nah, makanan kaleng ini akan tetap terjaga dari perubahan kadar air, perubahan rasa, dan proses oksidasi yang menyebabkan kebusukan. Nah, jadi sterilisasi ini merupakan cara pengawetan paling aktif, namun mempunyai pengaruh merugikan terhadap zat gizi dan kualitas makanan. Nah, selanjutnya di sini ada aplikasi sterilisasi. Jadi, pengaplikasiannya itu pada pengalengan makanan. Nah, pengalengan makanan sendiri ini adalah suatu cara pengawetan bahan pangan yang dikemas dengan sangat rapat sehingga tidak dapat tembus oleh udara, air, dan mikroba. Nah, makanan kaleng akan tetap terjaga dari perubahan kadar air, perubahan rasa, dan proses oksidasi yang menyebabkan kebusukan. Nah, sterilisasi merupakan cara pengawatan paling efektif, namun mempunyai pengaruh merugikan terhadap zat gizi dan kualitas makanannya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi. Yang pertama ada hidrasi. Koagulasi dapat berjalan baik jika protein sel cukup mengandung air, sehingga bahwa pemanasan dalam keadaan kering membutuhkan suhu yang lebih tinggi dari pemanasan dalam keadaan lembab. Dua, ada pengaruh suhu. Semakin rendah suhu yang digunakan, semakin lama waktu yang diperlukan untuk membunuh organisme. Yang ketiga, ada konsentrasi. Bila semakin tinggi konsentrasi dalam batas sempit, maka akan lebih mempercepat dan menjalankan larutan. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan dari hasil praktikum yang sudah kami lakukan. Nah, untuk yang pertama, mengenai cara pembersihan alat. Jadi agar terhindar dari mikroorganisme, caranya adalah melakukan sterilisasi.
Nah, sterilisasi ini yang dilakukan pada percobaan menggunakan dua metode, yaitu sterilisasi kimia dan sterilisasi fisika. Untuk yang secara kimia ini dilakukan dengan membersihkan permukaan alat dengan alkohol 70%. Nah, untuk yang sterilisasi secara fisika dilakukan dengan menggunakan hot air oven pada suhu 160 sampai 180 derajat selama 1,5 jam. Yang kedua, pembuatan zat dimulai dengan mempersiapkan bahan yang dibutuhkan, lalu ditimbang atau diukur sesuai kebutuhan. Kemudian dilarutkan atau diencerkan sesuai volume yang telah ditentukan menggunakan pelarut yang sesuai dengan bahan yang digunakan. Nah, untuk yang terakhir adalah perbedaan penggunaan hot air oven dengan autoclave. Adalah untuk ovennya sendiri menggunakan udara kering yang dipanaskan, sedangkan autoclave ini menggunakan uap air bertekanan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selebihnya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.